Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Perang Suksesi Jawa Kedua, episode ke-15. Pangeran Purboyo memenuhi ajakan Kumpeni pulang ke Kartosuro. Pangeran Purboyo masih menimbang usulan damai yang diajukan Kumpeni dengan perantara Ki Suropati. Dalam surat disebutkan Panembahan akan diberikan tanah 20.000 jika berkenan pulang ke Kartosuro. Kumpeni yang akan menanggung, karena dalam catatan Kumpeni Panembahan Purboyo termasuk ahli waris yang ditunjuk mendiang Sang Raja Pakubuwono ke-1. Panembahan Purboyo berkata pelan, "Siapa utusan yang membawa surat ke sini?" Suropati berkata pelan, "Utusan yang datang namanya Tohjoyo, Bupati di Lamongan. Sekarang masih berada di belakang," berkata Sang Panembahan. "Kalau demikian, Suropati, temuilah sendiri si Komisaris Dulkup. Engkau buatlah perjanjian, kalau aku pulang, semua prajuritku yang mempunyai kesalahan diampuni semua. Dan si Martopuro juga engkau sendiri, Kanda Heru Cokro, si Jimat Cokronagoro, dan semua saudaramu juga diampuni. Kalau tidak, aku tak mau pulang. Lebih baik hancur di hutan ini." Suropati menyembah dan berkata, "Baiklah, hamba segera laksanakan." Suropati segera melesat menuju Srebet, tempat Tohjoyo masih menunggu. Setelah bertemu dengan Tohjoyo, Suropati menuturkan semua syarat dari Panembahan Purboyo. Tohjoyo yang mendengar penuturan Suropati merasa sangat gembira. Berkata Ngabei Tohjoyo, "Syukurlah Raden bila demikian. Sekarang mari kita segera berangkat." Suropati dan Tohjoyo segera berangkat menemui Komisaris Dulkup. Surodilogo dan Tirtonoto beserta pasukannya ditinggal di Sarebet. Suropati dan Tohjoyo sampai di Gembong dan bertemu Komisaris Dulkup. Komisaris sangat gembira dan menyambut Suropati dengan sangat hormat. Tohjoyo ditanya perihal perjalanannya. Tohjoyo melaporkan bahwa Mantri Jepara mendahului minggat karena takut. Komisaris sangat marah. Ki Citrosomo, atasan Mantri Jepara yang minggat, kena getahnya. Dianggap tidak becus membina bawahan. Ki Citrosomo didenda 1.000 rial. Sudah tercapai kesepakatan antara Komisaris Dulkup dan Suropati. Yang diminta Suropati adalah negeri Pasuruan dan menjadi wadono bagi wilayah sebelah timur Gunung Wilis. Kumpeni menyanggupi permintaan Suropati. Raden Suropati pun sanggup membuat Panembahan Purboyo menyerahkan diri, karena dirinya sekarang yang sedang dipercaya Sang Panembahan. Semua perkataannya akan dituruti oleh Sang Panembahan. Setelah sepakat, Ngabei Tohjoyo mendapat tugas mengawal Suropati kembali. Sebuah surat disertakan untuk Panembahan dan adik-adik Suropati, Raden Surodilogo dan Tirtonoto. Tohjoyo berangkat dengan meminta tukang pikul dari pesisir. Ki Tohjoyo berpendapat agar Panembahan tidak kerepotan kelak ketika berangkat. Sebaiknya diberi tumpangan dan tukang pikul untuk membawa barang bawaan. Tohjoyo dan Suropati sudah sampai di desa Srebet dan bertemu dengan Surodilogo dan Tirtonoto. Surat untuk Surodilogo diserahkan dan segera dibaca. Setelah membaca surat, Raden Surodilogo berkata, "Kalau demikian, mari kita segera menghadap Panembahan." Raden Suropati lalu membuat surat ditujukan kepada Panembahan. Raden Surodilogo yang disuruh mengantarkan. Tohjoyo dan Surodilogo segera berangkat ke Lumajang menghadap Panembahan Purboyo. Sepanjang jalan mereka terus berbincang. Ki Tohjoyo berkata, "Kanda, nanti semua perkataan saya Anda benarkan saja. Kalau Anda ditanya oleh Panembahan, turutilah semua yang saya katakan, agar perang ini segera selesai dan bumi Jawa ini kembali sejahtera." Keduanya sudah sampai di Lumajang dan melapor kepada penjaga. Setelah mendapat izin, keduanya menghadap Panembahan Purboyo. Raden Surodilogo membawa Ngabei Tohjoyo ke depan. Tohjoyo menyerahkan surat dari Komisaris dan surat dari Suropati. Surat sudah diterima oleh Panembahan dan dibaca dengan seksama. Tampak Panembahan Purboyo sangat lega hatinya.
Panembahan berkata, "Engkau yang bernama Tohjoyo?" Yang ditanya menyembah dan berkata, "Benar, Paduka." Panembahan berkata pelan, "Aku hanya pernah mendengar namamu saja. Teringat ketika ayahanda masih memerintah engkau yang dikirim ke Surabaya. Anak siapa engkau? Aku lihat engkau berpenampilan baik dan cakap dalam bekerja, berani berperang dan tak menolak sembarang pekerjaan. Katakan, siapa engkau ini sebenarnya?" Ngabei Tohjoyo berkata, "Hamba hanya anak orang rendahan." Panembahan berkata, "Jika demikian, engkau akan mengawali bibit orang mulia bagi anak cucumu kelak." Panembahan sangat terkesan dengan Ngabei Tohjoyo. Semua perkataannya dipercaya. Apalagi Surodilogo juga selalu membenarkan. Juga surat dari Komisaris Dulkup dan surat dari Suropati memakai kata-kata yang manis. Sudah kehendak Tuhan, hati Pangeran Purboyo luluh oleh pujuan. Panembahan berkata manis kepada Tohjoyo, "Baik, aku turuti semua perkataanmu, Tohjoyo. Namun aku sedang sakit, bagaimana saranmu?" Tohjoyo berkata sambil menyembah, "Saya sudah persiapkan segala sesuatunya. Saya bawa tandu dan tukang pikulnya sekalian, karena mendengar Paduka sedang sakit." Panembahan berkata, "Baiklah, besok hari Rabu aku berangkat dari Lumajang." Ngabei Tohjoyo segera memberitahu kepada Komisaris Dulkup. Singkat cerita, utusan Ngabei Tohjoyo sudah sampai di Gembong dan bertemu Komisaris. Semua sudah dilaporkan urut dari awal sampai akhir. Komisaris sangat bersuka cita. Komisaris lalu memerintahkan kepada 3 punggawa untuk menjemput Adipati Semarang, Aryo Kudus, dan Aryo Tuban. 4 perwira kompeni juga ikut menjemput, Mayor Lender, Kapten Tonar, Kapitan Panbayi, dan Kapitan Bonggol. Mereka segera berangkat. Setelah 3 hari perjalanan, mereka sampai di hutan Basuki. Pada saat yang sama, Panembahan Purboyo juga sudah berangkat dari Lumajang beserta pasukannya. Bergemuruh suara para prajurit yang jumlahnya tinggal 1.000 orang. Sudah termasuk pasukan dari Panembahan Heru Cokro dan Adipati Notopuro. Juga pasukan Suropati dan Pangeran Cokronagoro dari Madura. Pasukan Surodilogo dan Tirtonoto tak ketinggalan. Semua adik-adik Suropati ikut serta kemanapun sang kakak pergi. Hanya seorang yang tidak ikut, yakni anak tertua bernama Raden Ibrahim. Dia sedang sakit dan berdiam di Dumpul. Sepanjang perjalanan, Ngabei Tohjoyo tak berpisah dengan Panembahan Purboyo. Panembahan sungguh sangat terkesan oleh Ngabei Tohjoyo. Sampailah perjalanan rombongan Panembahan Purboyo di hutan Basuki. Para punggawa Kartosuro dan kompeni telah menyambut. Namun Panembahan Purboyo waspada dan selalu menempatkan barang bawaan di belakang. Yang disuruh menjaga adalah sang putra Raden Mas Umbaran. Para istri dan selir semua berada di belakang. Setelah 2 hari bermalam, pagi hari mereka berangkat dari hutan Basuki. Adipati Semarang mengirim utusan kepada Komisaris untuk memberitahu posisi mereka. Komisaris Dulkup sangat gembira. Lalu menyuruh 1 brigade serdadu kompeni untuk menyambut di alun-alun Pasuruan. Komisaris tak ikut menyambut karena masih berada di Gembong. Hanya Raden Suropati yang menyambut bersama pasukan kompeni.